yang luar biasa pengetahuannya. Berarti apa dilakukan oleh penyidik ya selama ini? Oke, kita tidak menyalahkan penyidik. Di sini kita untuk memperbaiki penyidik. Ya. Menurut ahli kesimpulannya, apa yang kami tanya tadi, ada kekeliruan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara ini? Iya. Ada. Ada ya? Ada. Nggak ragu saksi ahli mengatakan ya? Enggak. Oke, terima kasih. Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Ya, ini giliran dari termohon, mangga. Makasih yang mulia. Saya mau tanya kepada ahli. Ya. Hakim adalah suatu pejabat yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk melakukan suatu persidangan dan keputusannya ini seperti putusan pengadilan negeri, kemudian banding, kemudian kasasi. Ya. Itu termasuk golongan di produk-produk itu masuk golongan alat bukti mana? Putusan pengadilan termasuk alat bukti apa? Alat bukti surat. Alat bukti surat, iya. Apapun yang ada di dalam tentunya itu merupakan putusan yang sudah ingkrah ya Pak ya? Iya. Iya. Kemudian yang kedua, saya mau bertanya terkait dengan pasal 168 KUHP Ya. terkait jenis-jenis saksi Pak. Nah, ini mungkin Bapak ahli bisa dijelaskan siapa saja yang kategori apa saja yang di 168 ini yang kualitas saksi tersebut untuk disidang. Ya. Ya. Kualitas saksi, ya saksi itu mesti sudah dewasa, Pak. Saksi itu juga mesti waras, tidak gila, Pak. Dan saksi itu memang punya pengetahuan, dia ditunjuk sebagai saksi itu, dan dia mengetahui, melihat, dan dia melihat langsung kejadian-kejadian itu, maka dia bisa jadi saksi yang ditunjuk oleh penyidik. Kalau keluarga sedarah semenda, Ya, kalau keluarga saudara semenda, kalau dia tidak melihat, itu namanya nanti saksi auditu, Pak. Dia cuma dengar cerita aja. Dan saksi auditu ini di pengadilan masih belum diakuin sah, Pak. ya. Jadi untuk seperti suami, istri, saudara, bobot kualitas saksi ini seperti apa Pak? Bobotnya kalau dia saksi auditu, ya tetap saksi auditu, Pak. Tapi kalau dia melihat saksi fakta, maka saksi fakta lah dia. Ya. Kemudian tadi ahli menyampaikan kepada pemohon bahwa terkait dengan masalah sidik jari, Pak. Ya. Nah, saya tertarik dengan sidik jari. Itu tadi ahli menjelaskan bahwa harus didampingi notaris. Ya. Bagaimana seluruh masyarakat Indonesia yang sekarang ini sudah membuat SKCK di kepolisian itu tanpa didampingi notaris, sah atau tidak? Ya, SKCK itu tidak dibawa ke pengadilan lagi sidang, Pak. Iya, tadi Bapak Jadi menyampaikan karena klasifikasinya berarti Ya. seperti itu ya? Iya, karena itu tidak dibawa ke pengadilan. Misalnya contohnya, saya baru nanganin kasus, Pak. Seseorang yang sudah lumpuh, nggak bisa apa-apa, dia sakit gitu. Sedangkan saya dapat kuasa dari dia untuk menggugat suaminya yang selingkuh. Maka saya bawa notaris, Pak, ke tempat yang sakit tadi. Waktu dia cap jempol itu, dilihat oleh notaris bikin berita acara bahwa dia melihat Suhandi mendampingi kliennya untuk cap jempol untuk mengajukan gugatan kepada suaminya. Notaris, Pak. Jadi pemahamannya khusus untuk di pengadilan ya, Pak ya? Khusus Bukan di untuk pengadilan, bukan untuk seluruhnya. semuanya, tidak. Terima kasih. Kemudian terkait dengan saksi mahkota, Pak. Iya. Nah, mohon penjelasannya saksi mahkota, Pak. Saksi mahkota itu adalah saksi di mana dia juga sebagai pelaku, di sisi lain dia juga sebagai saksi. Nah, saksinya ini dia sebagai saksi mahkota, Pak, karena tidak ada saksi yang lain. Maka dikumpulkan oleh penyidik, jadilah saksi mahkota. Yang mulia izin. Ya, lanjut. Saudara saksi ahli. Iya. Kita berkutip pada ahli
1845